Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu semangat walaupun belajar dari rumah. Ini kalian akan belajar di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih pergi berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Edo pergi ke kandang kelinci Pak Rudi. Pak Rudi adalah seorang pengusaha peternak kelinci yang sangat sukses. Yuk kita simak percakapan Edo dengan Pak Rudi. Edo bertanya kepada Pak Rudi, "Pak, lucu ya kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Kemudian Pak Rudi menjawab, "Benar, kelinci dapat bergerak dengan lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia." Kemudian Edo berkata, "Tanpa organ bergerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun." Yuk kita baca teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan yang telah kalian baca tadi mempunyai 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersebut terdiri dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Apa sih yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa di awal paragraf, di tengah, atau di akhir paragraf. Yuk kita simak contoh di bawah ini. Paragraf 1. Ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Yuk, sekarang kalian mengerjakan latihan di bawah ini ya. Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf.
Kalian simak wacana tadi, kemudian kalian cari paragraf 2, ide pokoknya apa, kemudian lanjut dengan kalimat pengembangnya, sampai di paragraf terakhir. Lalu, kalian juga bisa berlatih, kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Yuk, saatnya berdiskusi dengan teman. Kamu sudah berhasil menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan, organ gerak manusia dan hewan. Sekarang, coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Terima kasih, selamat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.